Saat berinteraksi dengan orang lain, dia punya gagasan dan melihat penampilan. Melihat ada orang yang suka menceritakan keadaannya, dia pikir orang itu lurus, terbuka, dan mengenali dirinya. Namun, dia tertipu oleh penampilan dan jatuh ke dalam kebingungan. Apa arti jujur dan terbuka? Apa yang dimaksud dengan mengenali diri? Dia menemukan jawabannya dengan mencari kebenaran. April 2021, aku tinggal serumah dengan Chen Yue dan saudari lainnya. Awalnya, kulihat dia sering membicarakan kondisinya. Kadang juga saat makan. Aku pikir dia bisa memanfaatkan waktu makan. Jadi dia fokus pada jalan masuk kehidupan. Lalu kami mengobrol. Chen Yue memberitahuku dia memedulikan ekspresi dan pendapat orang. Jika intonasi bicara orang itu buruk, dia tahu kalau orang itu meremehkannya. Dia juga cerdik. Katanya dia bersaing demi popularitas dan peduli dengan status. Aku berpikir kami baru kenal. Tetapi dia mampu menceritakan kesalahan dan kelemahannya, artinya dia sederhana dan terbuka. Saat interaksi kami selanjutnya, aku sadar pikirannya sangat rumit. Dia peduli pendapat orang dan suka mengkritik. Kadang saat orang lain menunjukkan masalahnya, dia berpikir mereka meremehkannya. Lalu dia mengutarakan pemikirannya dan berkata kritikan mereka licik. Awalnya, aku mengira dia sensitif dan rapuh. Aku merasa setiap orang punya masalah, dan sebagai saudara, kita harus menoleransi dan saling memaafkan. Dia terbuka, mengerti diri setelah kelihatan rusaknya, dia seharusnya mampu menerima kebenaran, tidak terlalu kupikirkan. Biasanya, saat dia memberitahuku keadaannya, aku akan sabar mendengarkannya dan memperhatikan suasana hatinya dengan saksama. Aku khawatir ucapanku menyakitinya. Jadi dia senang bicara denganku. Dari kata-katanya dan yang tersirat, dia merasa aku orang baik dan murah hati dan suka orang sepertiku. Obrolan kami selalu tentang kesukaannya mengkritik dan peduli status. Kadang mengobrol sampai 1 jam, tugasku jadi tertunda. Bicara tentang kesulitan itu biasa, tapi terus menunda tugas pun tidak tepat. Kau benar. Apakah kau mengatakan itu kepadanya? Aku tidak mengatakannya. Melihat dia mempercayaiku, aku takut nanti dia sakit hati. Aku malu menyela dia. Lalu ada kejadian yang mengubah caraku memandangnya. Satu waktu, saudari Li tidak menganggap serius kritikan Chen Yue tak rapi melipat spray. Chen Yue marah dan bersikeras memaksa saudari Li melakukan keinginannya. Dia juga ingin orang bergaul dengannya dan membuatnya bahagia. Saudari Li bilang dia fokus pada status dan ingin dikelilingi orang yang artinya mengendalikan orang lain. Benar. Lalu Chen Yue terbuka pada saudari Li. Sambil menangis, katanya dia tak seperti itu. Saudari Li salah paham. Saudari Li meminta maaf, tetapi dia belum puas dan mengabaikan saudari Li. Setelah itu, dia sering menyendiri dan jarang bicara dengan kami. Suatu hari dia bicara denganku. Dia lihat saudari lain sering bicara dengan saudari Li. Dia curiga semua suka saudari Li, meremehkan dan mengucilkan dia. Lalu dia menghindari semua orang dan berpikir saudari Li tak tulus saat dia berbicara dengannya. Lalu dia bilang kemanusiaannya buruk dan sangat licik meragukan saudari Li seperti itu. Tapi dia tetap tidak berubah. Dia bersungut-sungut karenanya selama 2 minggu dan semua orang merasa gelisah. Bersungut-sungut selama 2 minggu. Itu tidaklah wajar. Benar. Aku sangat terkejut dan tak bisa memahaminya. Kenapa dia tidak mencari kebenaran saat ada masalah? Aku berpikir soal
Dia yang cenderung terjebak permasalahan, dan kami perlu membantunya dengan kasih. Apa dia berubah setelah itu? Tidak. Satu waktu, video produksinya harus diulang karena masalah pemotongan. Dalam pertemuan, ketua tim bilang produser harus bertanggung jawab atas masalah di video. Chen Yue kira dia yang dimaksud. Ketua tim anggap dia berkualitas buruk dan tak suka dia. Dia terlihat murung berhari-hari. Ketua bersekutu dengannya dan berkata dia tak menerima kebenaran dan reaksinya berlebihan dan sangat bahaya kalau tak pernah berubah. Iya. Chen Yue menangis saat mendengarnya. Katanya dia terlalu licik dan tidak akan diselamatkan Tuhan. Melihatnya sangat sedih, ketua bersekutu tentang kehendak Tuhan agar dia tidak salah mengartikan Tuhan dan merenungkan masalahnya. Saat itu dia hanya diam. Dan ketua mengira dia mengalami perubahan. Tapi anehnya saat pertemuan, dia bilang dia tidak menerima pendapat ketua dan depresi berhari-hari. Lalu dia memberitahu beberapa orang kalau ketua tim meremehkan kualitasnya dan dia tidak tahu cara melewatinya, sambil menangis. Mereka pun bersimpati kepadanya. Hal seperti ini selalu terjadi. Dan setelah seseorang bersekutu dengannya, dia mengenali dirinya dan mengakui masalahnya. Tapi dia kembali marah saat terjadi sesuatu. Dari luar, ucapannya manis, tetapi sebenarnya tidak menerima kebenaran. Benar. Aku bingung melihat tingkahnya yang seperti itu. Dia tampak mengenali dirinya, tapi kenapa dia tidak berubah? Jika orang mengucapkan hal yang menyinggungnya, dia akan mengira mereka merendahkannya, lalu menyalahartikan semuanya. Bukankah kemanusiaan dan pemahamannya bermasalah? Aku tidak memahami ini, jadi aku berdoa kepada Tuhan dan bersekutu dengan orang yang memahami kebenaran. Satu saudari bilang, Chen Yue memahami semua setelah lama beriman, tetapi dia tidak menerapkan kebenaran. Artinya, dia tak sungguh mengenali dirinya. Iya. Saudari itu mengirim satu firman Tuhan. Biar ku bacakan. Baiklah. Saat bersekutu tentang pengenalan diri, ada yang langsung berkata, "Aku ini setan, iblis yang hidup, orang yang menentang Tuhan. Aku tidak taat dan mengkhianatinya. Aku ular beludak, orang jahat yang harus dikutuk." Inikah pengenalan diri yang benar itu? Mereka hanya bicara secara umum. Mengapa tidak memberi contoh? Kenapa tak ungkap perbuatan memalukan untuk dianalisa? Orang yang tak mampu mengenali ini akan berpikir, ini sungguh pengenalan diri yang sejati. Mereka mengenal diri sebagai setan, iblis, bahkan mengutuk diri. Sungguh pencapaian yang tinggi. Banyak orang, terutama yang baru percaya, cenderung tertipu ucapan ini. Mereka mengira si pembicara murni dan memahami hal-hal rohani, mencintai kebenaran dan layak menjadi pemimpin. Namun begitu berinteraksi dengannya, mereka mendapati ini tidak benar. Mereka palsu, penipu, pandai pura-pura, meniru, sangat mengecewakan. Jadi bagaimana kita menilai apakah seseorang mencintai kebenaran? Tergantung tampaknya dan apa mereka menghidupi kebenaran. Apakah mereka melakukan apa yang mereka katakan? Apakah yang mereka katakan dan lakukan itu sama? Jika ucapannya masuk akal dan menyenangkan, tapi tak dilakukan, dihidupkan, maka mereka menjadi orang Farisi, orang munafik, dan bukan orang yang mencintai kebenaran. Banyak yang terdengar masuk akal saat bersekutu, tetapi tidak sadar saat menyingkap watak rusak. Apakah orang ini mengenal dirinya? Jika tidak, apakah mereka memahami kebenaran? Orang yang tidak mengenal diri tidak memahami kebenaran, dan semua orang yang berkata kosong tentang pengenalan diri, kerohaniannya palsu, mereka pembohong. Ada orang yang terdengar masuk akal saat mengucapkan doktrin, tetapi roh mereka mati rasa dan bodoh, tak peka, tak responsif. Mereka mati rasa, tetapi mendengar mereka bicara, roh mereka terdengar tajam.
Misalnya, setelah suatu kejadian, mereka langsung mampu mengenal diri. Ada ide muncul di benakku, aku memikirkannya, dan sadar ide itu licik, aku menipu Tuhan. Orang yang tak arif akan iri dan berkata, orang ini segera tahu saat memperlihatkan kerusakan dan mempersekutukannya. Cepat tanggap, roh tajam, lebih baik dari kami, dia sungguh mengejar kebenaran. Inikah cara menilai orang? Tidak. Jadi apa dasar untuk menilai apakah seseorang sungguh mengenal dirinya? Jangan hanya menilai dari ucapan mereka, lihatlah juga perilaku mereka. Cara termudah yaitu melihat apakah mereka menerapkan kebenaran, inilah yang terpenting. Kemampuan menerapkan kebenaran membuktikan mereka sungguh mengenal diri. Karena mereka yang mengenal diri memperlihatkan pertobatan, dan hanya ketika bertobat barulah mereka mengenal diri. Amin. Aku belajar dari firman Tuhan saat memikirkan apakah seseorang menerima kebenaran, apakah mereka mengenali diri. Ini bukanlah soal apa yang mereka akui secara verbal. Ini soal apa yang mereka hidupi saat ada masalah. Apakah mereka menerapkan kebenaran, bertobat, dan berubah? Dan apakah ucapan dan perbuatan mereka sesuai? Beberapa orang membicarakan doktrin yang benar, tetapi tidak bisa menerapkan kebenaran saat ada masalah dan bertindak menurut watak iblis. Orang itu tak menerima kebenaran. Benar Benar. sekali. Ada yang bersikap terbuka, apapun pikiran yang mereka utarakan, jadi orang pikir mereka lurus. Tetapi mereka tidak mengatakan alasan di baliknya dan tidak membedah esensi watak rusak mereka. Mereka tampaknya lurus, tetapi sebenarnya mereka memperdaya orang, sungguh licik. Benar. Beberapa pengetahuan diri orang hanyalah ilusi. Meski mereka mengaku salah, berkata mereka iblis, jahat, mengutuk dan menyalahkan diri sendiri, mengatakan mereka tidak berguna, tetapi untuk perbuatan jahat tertentu, alasan dan tujuan tersembunyi mereka di baliknya, mereka tidak membahasnya. Itu mengingatkanku pada Tuhan Yesus yang menyingkap orang Farisi, yang membuang nyamuk tapi menelan unta. Pengetahuan diri seperti ini palsu, menipu, dan menyesatkan. Benar. Melihat Chen Yue, dia senang menceritakan keadaannya dan terlihat seperti mencari kebenaran. Dia selalu berkata, kemanusiaanku buruk, aku ini licik, aku jahat. Dari luar, dia tampak mengenali diri. Tapi saat ada masalah, tidak menerapkan kebenaran. Dia tidak memperbaiki kerusakannya. 2 tahun lalu, ada orang yang mengatakan dia fokus pada status. Tetapi dia masih belum berubah. Jelas dia hanya bicara teori, itu palsu dan menyesatkan orang. Apa yang dia ucapkan dan hidupi tidak sesuai. Iya. Lalu kubaca persekutuan Tuhan tentang manakah yang saudara-saudari dan mana yang bukan. Aku juga dapat kearifan tentang Chen Yue. Akan kubacakan. Hanya yang cinta kebenaran termasuk keluarga Tuhan, saudara sejati. Apa menurutmu semua yang ikut pertemuan itu saudara-saudari? Belum tentu. Siapa yang bukan saudara-saudari? Mereka yang tidak menerima kebenaran, tidak mengejar kebenaran. Mereka yang tak terima, muak akan kebenaran, yang jahat, dan kemanusiaannya buruk. Bahkan ada yang kemanusiaannya terlihat baik, tetapi pandai memainkan falsafah kehidupan. Mereka memakai manuver licik, memanfaatkan dan menipu orang lain. Begitu kebenaran dipersekutukan, mereka pun kehilangan minat, tidak tahan mendengarnya. Mereka bosan, tak betah duduk. Orang macam apa ini? Orang tak percaya, apapun kau perbuat, jangan anggap mereka saudara-saudari. Jadi berdasarkan apa mereka hidup? Pasti oleh falsafah iblis. Mereka licik dan curang, tidak punya kehidupan manusia yang normal. Mereka tidak pernah berdoa atau mencari kebenaran. Semua ditangani dengan muslihat, taktik, dan falsafah hidup manusia.
hingga hidupnya melelahkan. Bahkan hal sederhana dibuat rumit dan jika tidak melakukan pembenaran, mereka mencari-cari alasan. Ini melelahkan, bukan? Mengapa mereka membual padahal bisa menjelaskan dengan singkat? Pemikiran mereka berbelit-belit dan tidak menerima kebenaran. Demi reputasi atau beberapa kata, mereka berdebat sampai lelah, seakan menderita gangguan syaraf. Kehidupannya sangat menderita. Jika diamati dengan saksama, tindakan mereka berkaitan dengan reputasi dan kesombongan mereka sendiri. Mereka seakan hidup dalam jaring, harus berdalih, mencari alasan, dan selalu punya pendapat sendiri. Pikiran mereka kusut, omong kosong, bicara kacau, memperdebatkan yang benar dan salah tak ada habisnya. Jika tidak mencari muka, mereka akan berjuang demi status dan hidup untuk hal-hal ini. Lalu apa akibatnya? Mereka mungkin memperoleh reputasi, tetapi semua orang muak terhadap mereka. Orang tahu mereka kurang kebenaran nyata, tak sungguh percaya Tuhan. Saat pemimpin atau saudara-saudari mengkritik, mereka tolak dengan keras kepala, mereka berdalih, cari-cari alasan, menyalahkan yang lain, dan selama pertemuan membela diri, memelintir benar dan salah, memicu masalah di tengah umat pilihan Tuhan. Mereka pikir, masa ucapanku tak masuk akal? Orang macam apa ini? Inikah orang yang mencintai kebenaran dan percaya Tuhan? Jika disinggung orang, mereka akan bahas, mencari yang benar dan salah. Mereka tidak memperlakukan hal itu sesuai prinsip kebenaran. Masalah sesederhana apapun, mereka menjadikannya sangat rumit. Mereka mencari masalah, pantas kelelahan. Amin. Amin. Firman Tuhan sangat jelas. Orang yang mengasihi dan menerapkan kebenaran adalah saudara-saudari sejati. Iya. Siapa yang tidak menerima kebenaran adalah orang tidak percaya meski di dalam gereja, bukan saudara-saudari sejati. Ya, Benar. kau benar. Dari firman Tuhan, kita mudah memahami siapa saudara-saudari dan siapa orang tidak percaya. Iya. Ada orang yang suka berdebat. Mereka tidak menerima kebenaran. Mereka tidak mencari kebenaran atau mengenali diri. Selalu membela dan membenarkan diri. Mereka terlalu banyak berpikir dan menipu. Selain membuat mereka lelah, itu juga membuat orang lain kesal. Mereka ini bukan saudara-saudari sejati. Lalu soal Chen Yue, hanya karena orang tidak sengaja menyinggung reputasinya dan menyakitinya, dia berprasangka buruk dan mencurigai mereka. Dia berbohong, berlagak terbuka untuk menjelaskan diri, atau menceritakan diri sendiri untuk mengungkit masalah orang lain, selalu berdebat. Contohnya, saat ketua tim memberikan masukan, pikirnya dia direndahkan, dia tidak senang. Lalu saat perkumpulan, dia mengatakan ketua tim meremehkannya, agar orang bersimpati padanya dan beropini tentang ketua tim. Orang biasa berhati-hati saat berinteraksi dengannya, memperhatikan ekspresi dan wajahnya, takut salah bicara dan memengaruhi keadaannya. Berinteraksi dengannya membuat orang tertekan, tidak bebas. Karena dia berpikir berlebihan, itu memengaruhi kemajuan pekerjaan. Dulu aku berpikir dia hanya sensitif dan rapuh, cenderung gusar dan cemberut bila sesuatu tak sesuai kehendaknya. Kukira itu kesalahan manusia biasa dan tak mengganggu saudara-saudari atau pekerjaan gereja. Tetapi melihat faktanya, itu sangat mengganggu keadaan saudara-saudari, juga kehidupan bergereja, serta kemajuan pekerjaan gereja. Dilihat dari pembawaannya, dia tidak menerima kebenaran dan licik. Dia tak menolong orang, dia orang tidak percaya. Pemimpin memahami sikapnya itu, tugasnya dihentikan, disuruh merenung. Iya, memahami orang menurut firman itu penting. Aku selalu berpikir, orang yang menerima pekerjaan Tuhan adalah saudara-saudari.
Aku tidak arif, hanya bersekutu dan menolong orang dengan kasih. Aku menyia-nyiakan usaha. Aku sangat bodoh. Lalu, kubaca satu firman Tuhan yang menyingkap watak rusak manusia. Aku melihat di balik ucapan Chen Yue dan memperoleh kearifan. Kecurangan sering jelas terlihat dari luar. Ketika seseorang bertele-tele atau bicara dengan licik, itu kecurangan. Apakah ciri utama kejahatan? Saat ucapan seseorang terdengar indah, semua tampak benar, tak bercela, serta baik dipandang. Saat mereka bertindak dan mencapai tujuan tanpa memakai cara yang jelas. Mereka sangat rahasia saat bertindak. Mereka mencapainya, tak tampak ada cacat dan celah. Beginilah cara antikristus menipu. Orang-orang semacam itu sangat sulit dikenali. Orang sering bicara kata yang benar, memakai ungkapan yang bagus, dan memakai doktrin, argumen, cara yang sesuai dengan perasaan orang untuk menipu. Ucapan dan perbuatan berbeda demi mencapai tujuan rahasia mereka. Inilah kejahatan. Orang biasanya menganggap perilaku ini sebagai kecurangan. Pengetahuan mereka akan kejahatan sedikit dan kurang menganalisisnya. Kejahatan lebih sulit dikenali daripada kecurangan karena lebih tersembunyi, metode dan tekniknya lebih canggih. Amin. Amin. Itu menyingkap orang yang berwatak jahat. Ucapan orang-orang itu manis dan benar, sepertinya menyenangkan, tetapi di baliknya ada motif tersembunyi yang tidak dilihat orang biasa. Iya. Benar sekali. Aku pun memikirkan perilaku Chen Yue. Dia bilang, aku murah hati dan tidak akan berdebat dengannya. Dia senang denganku. Pernah saat saudari Li tidak di rumah, dia mengirim pesan, dia takut di rumah sendirian, seperti anak kecil yang tak didampingi ibu. Mendengarnya, siapapun akan merasa dipercaya olehnya, dianggap sebagai teman atau bahkan keluarga. Lalu mereka ingin merawatnya dan menemaninya dalam segala hal. Bahkan saat dia sedang berdebat, mengira orang merendahkannya, tidak ada yang memahami ucapannya, dan hanya bersimpati dan kasihan. Ucapannya terdengar manis, menyanjung, dan enak didengar. Tetapi di baliknya, dia ingin menarik mereka. Iya. Dia senang membicarakan keadaannya agar terlihat fokus pada jalan masuk kehidupan dan mengejar kebenaran. Tapi nyatanya, dia ciptakan gambaran spiritual palsu agar orang berpikir baik tentangnya. Dia seolah menceritakan keadaannya, tetapi sebenarnya dia ingin dihibur dan mempermainkan perasaan orang lain. Dia bahkan menyita jam kerja orang lain. Tapi aku belum bisa melihat motifnya atau memahami orang seperti apa dia. Aku bersekutu, menolong, dan mendukungnya. Aku menolongnya dengan semangat saat melihatnya kesulitan dan mengutamakan hal baik untuknya. Dari firman Tuhan aku melihat dia memiliki natur jahat. Dalam ucapan dan perbuatannya, dia menipu orang. Dari ucapanmu, aku bisa melihat di balik tindakannya ada watak jahat. Lebih sulit dilihat daripada kebohongan. Untuk mencapai tujuan rahasianya, dia bahkan memperdaya orang. Perbuatannya tampak baik dan sesuai kebenaran, agar orang percaya begitu saja. Iya. Aku merenung setelah itu. Mengapa aku tak punya kearifan terhadap Chen Yue? Aku melihat perspektifku yang salah. Aku mengira dia lurus dan terbuka karena dia menceritakan keadaannya dan tidak memperhatikan ucapannya. Lewat firman Tuhan, aku paham artinya lurus dan terbuka. Boleh kubacakan? Tentu. Ayat ini. Kejujuran artinya
memberi hatimu untuk Tuhan, tulus dan terbuka kepada Tuhan dalam segala hal, tidak menyembunyikan fakta atau menipu semua, tidak akting demi menjilat Tuhan. Singkatnya, jujur artinya suci dalam tindakan dan ucapanmu, dan tidak menipu Tuhan dan manusia. Jika kata-katamu penuh alasan dan pembenaran diri yang tidak ada nilainya, maka aku katakan, engkau orang yang benci menerapkan kebenaran. Jika kau punya banyak rahasia yang enggan dibagikan, jika kau menolak menyingkapkan rahasiamu, kesulitanmu di depan orang lain untuk mencari jalan terang, maka engkau tidak akan mudah memperoleh keselamatan dan tidak akan mudah keluar dari kegelapan. Amin. Aku melihat dari firman Tuhan, bersikap terbuka artinya terbuka dalam persekutuan saat ada masalah atau menyingkap kerusakan, bukan menyembunyikan fakta apapun. Keterbukaan itu untuk mencari kebenaran dan mengatasi masalah dengan cepat. Iya. Melalui itu, kita melihat esensi kerusakan kita, bicara dari hati dengan saudara-saudari. Ini sangat membangun dan bermanfaat bagi orang lain. Iya. Apakah orang lurus dan terbuka itu dilihat dari tindakannya? Kalau dia bicara tentang prasangka, masalah rumah tangga dan gosip, tanpa bercermin atau mengerti, maka keterbukaan itu tidaklah lurus dan murni. Benar. Itu melampiaskan hal yang tidak disukai dan menyalahkan orang lain. Hal itu tak mendidik atau menolong orang. Benar. Beberapa orang berpura-pura terbuka dan jujur serta menerima kebenaran agar dikagumi orang lain. Terbuka seperti itu sama saja meninggikan diri dan pamer. Ini menyesatkan. Iya. Benar. Mempertimbangkan pengetahuan Chen Yue, seringnya dia terbuka tentang kecurigaannya pada orang, juga tentang pikiran dan idenya, tetapi dia tidak bicara tentang watak jahat atau maksud tersembunyi di baliknya. Dia terbuka bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk mencurahkan keluhannya agar orang kasihan dan menghiburnya. Bahkan dia mencari pembenaran diri agar tidak disalahpahami. Itulah caranya melindungi citra dirinya. Keterbukaannya tidak mengatasi watak rusaknya, dan itu tidak bermanfaat bagi orang lain. Itu bukan lurus dan terbuka. Benar. Itu hanya mempermainkan dan licik. Aku beroleh kejelasan batin saat menyadarinya. Aku melihat Chen Yue bukan orang yang mengejar kebenaran. Dia tidak lurus dan jujur. Dia licik dan jahat. Iya. Lalu aku merenungkan diri. Aku berinteraksi dengannya hampir setahun dan sadar akan masalah yang terjadi padanya. Lalu mengapa baru sekarang aku memahaminya? Ini semua karena aku tidak melihat dari kacamata firman Tuhan dan malah melihatnya dari gagasanku sendiri. Kulihat dia terbuka dan mau cerita keadaannya seolah-olah dia mencari kebenaran. Aku tidak melihat motifnya atau awal mulanya atau yang telah dicapai. Iya. Aku tidak melihat caranya bicara atau bertindak tidak lewat firman Tuhan. Itu sebabnya aku tidak melihat esensinya atau memahaminya. Bahkan, kuperlakukan seperti saudari. Kutolong dan kudukung dengan kasih. Aku sangat bodoh. Kini aku mengerti, memahami apakah orang sungguh mencari kebenaran, bukan soal mereka senang bicara tentang pengetahuan diri, melainkan apakah mereka menerapkan firman Tuhan saat ada masalah, dan apakah ada perubahan yang nyata. Iya. Tentu saja. Aku juga sadar pentingnya memahami esensi orang menurut firman Tuhan. Iya. Kita akan disesatkan jika tidak memahami orang, mengasihi membabi buta, mendukung dan menolong orang yang salah.
Hal ini akan mengganggu pekerjaan gereja. Melihat orang lewat firman Tuhan itu cara akurat. Hanya ini cara memahami orang. Iya. Hanya inilah cara berinteraksi dengan tepat. Puji Tuhan.